Nah pemirsa, jadi dengan adanya media sosial yang begitu banyak jenisnya, jadi para kepala daerah juga bisa memamerkan apa saja yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Konten-konten yang dibuat kepala daerah itu jadi pembuktian kalau mereka melakukan akselerasi, kinerja, serta berbuat sesuatu yang berguna untuk daerah masing-masing. Gitu. Ya, ini sebetulnya jadi salah satu konten juga ya yang memang atau yang sering dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang kemudian mendapatkan nih sapaan sebagai gubernur konten tadi. Kalau itu di bagian tengahnya saya ada tulisan KDM Channel. Ini adalah salah satu kanal pribadinya ya. Iya. Oke. Nah, jadi pemirsa yang pertama ini kalau kita lihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tadi disebut sebagai gubernur konten oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud ketika rapat di Komisi 2 DPR. Nah, kemudian Deddy Mulyadi ini tampaknya memang terus aktif untuk menggunakan beragam platform media sosialnya untuk menampilkan ya berbagai aktivitas kebijakannya, mungkin sedang meninjau kemana begitu dan juga sedang menemui masyarakat. Ini menjadi salah satu aktivitas seperti salah satunya ketika atau sejak ia dilantik pada 20 Februari 2025. Oke, jadi pemirsa, biasanya Deddy Mulyadi ini yang akrab disapa Kang Deddy, itu pengikutnya di akun Instagram @deddymulyadi71, angkanya adalah 3 juta orang. Sementara kalau subscriber di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel itu bisa mencapai 7 juta subscriber. Nah, banyak kan? Jadi cukup banyak yang mengikuti, engagementnya juga mungkin kalau kita lihat ya komentar, repost dan sebagainya. Nah, melalui kedua platform media sosial itu, Kang Deddy kerap menampilkan momen marah atau juga haru sampai juga momen jenaka begitu. Nah, ketika ia mungkin sedang belusukan ke sejumlah tempat untuk mengatasi berbagai permasalahan di Jawa Barat. Jadi banyak sebenarnya pemirsa video-videonya, dan bahkan yang terakhir yang baru saja diposting ya soal polemik ada atau tidaknya wisuda, kemudian bagaimana dengan masyarakat Jawa Barat yang tinggal di bantaran sungai, itu 3 hari saja diposting, bahkan penontonnya bisa mencapai 4 juta penonton, pemirsa. Ya, ini yang juga narasinya begitu bahkan sampai ramai dibahas juga soal memang sebenarnya perlu atau tidak sih adanya wisuda dan juga perpisahan untuk anak-anak sekolah. Nah, tapi sebetulnya bukan hanya Deddy Mulyadi nih, walaupun memang yang ramai diperbincangkan itu adalah Kang Demul, bahkan sampai ada channel sendiri. Tapi kalau kita lihat gubernur konten dalam tanda kutip lainnya, pemirsa, ini juga dilakukan ya oleh pemimpin-pemimpin daerah lain seperti oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ia juga aktif mengunggah sejumlah postingan di akun Instagramnya. Ini salah satunya waktu bertemu tadi ya dengan petugas damkar yang memang lagi viral juga. Iya, betul. Nah, ini adalah video yang sempat viral di media sosial. Ini padahal ya sebelum jadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung pernah mengatakan begini, ingin akun media sosialnya tidak terlalu serius. Jadi dulu ya Marcel, mungkin jenis postingan-postingannya tidak seperti yang hari ini. Kalau hari ini kan benar-benar menggambarkan apa saja aktivitasnya, kemudian berusaha sedemikian rupa supaya ini jadi enak ditonton oleh masyarakat pengguna media sosial. Jadi agak berbeda dulu dan sekarang. Intensitasnya di media sosial untuk Gubernur Jakarta Pramono Anung ini memang semakin meningkat, terutama saat ia kampanye dalam kontestasi Pilkada Jakarta kemarin. Nah, tujuannya tentu kalau kita lihat ya untuk bisa mendapatkan engagement juga nih dari kalangan terutama generasi Z. Milenial Gen Z kali ya. Ya, milenial Gen Z. Tapi kemudian setelah terpilih menjadi Gubernur Jakarta bersama dengan wakilnya Rano Karno, ini tidak berhenti ya aktivitas memposting. Jadi tetap konsisten untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, ada lagi pemirsa. Coba kita lihat kalau yang sosok ini perempuan yang inspiratif, Shirley Coanda. Dia juga adalah salah satu sosok Gubernur Maluku Utara yang kerap membagikan momen aktivitasnya dalam memimpin Provinsi Maluku Utara maupun pada saat dirinya menyapa masyarakat setempat. Jadi sekarang namanya lebih terkenal Shirley Laos ya. Shirley Laos.
Shirley Laos atau Shirley Chowanda, ia juga awalnya dia tidak menyangka bisa menempati posisi Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030. Nah, keputusan Shirley untuk maju sebagai calon gubernur ini kemarin itu untuk meneruskan perjuangan dari suaminya yaitu Benny Laos yang telah meninggal dunia saat melakukan kampanye. Kalau kita lihat itu tadi konten-kontennya ya, jadi memang ada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para kepala daerah ini untuk dilaporkan kepada masyarakat. Tapi bagaimana sih analisisnya ya, lebih jauh daripada sekedar melaporkan? Nah, kita akan bahas pemirsa hari ini bersama pakar komunikasi politik ada Henry Satrio. Bang Hensat, selamat siang. Halo Bang Hensat. Selamat siang, Mbak Vin. Wah, apa kabar? Oke, Bang Hensat, jadi kalau misalnya kita lihat nih, salah satu contohnya ya, dulu kita bahas ya, Deddy Mulyadi, bahkan sampai disapa dengan sebutan gubernur konten. Ini sebenarnya adalah hasil yang citranya positif atau negatif dari apa yang sudah dilakukan Deddy Mulyadi selama ini? Ya, tadi menurut saya ada kesalahkaprahan juga tuh Pak Deddy Mulyadi ya, mengatakan bahwa gara-gara dia berkonten, kemudian budget iklan di Jawa Barat itu turun gitu ya. Nah ini tolong dibedakan antara konten gubernur dengan konten yang memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kontennya adalah hal-hal yang terkait dengan pembangunan Jawa Barat di berbagai sisi dan di berbagai bidang gitu. Tapi kalau kemudian yang konten ini hanya seorang Deddy Mulyadi, ya isinya hanya cuma dia gitu, Deddy Mulyadi aja. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Ada komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi, ada yang dilakukan oleh personal seorang kepala daerah gitu. Nah itu kesalahkaprahan yang menurut saya, karena harusnya konten si kepala daerah dengan konten pemerintahan provinsi itu harusnya berbeda gitu. Jadi jangan kemudian disamakan, karena gubernur adalah provinsi, kemudian bupati adalah kabupaten, wali kota adalah kota, itu menurut saya tidak tepat. Kenapa demikian? Karena banyak hal yang seharusnya masih bisa dijangkau dan diketahui publik. Seorang Deddy Mulyadi kan hanya seorang diri. Jadi kan kenapa disebut media sosial? Karena dilakukan atau lebih banyak orang bisa mengakses dan lebih banyak orang bisa memberikan informasi. Nah itulah intinya media sosial. Jadi kalau hanya seorang Deddy, jadi ya ini itu tadi kira-kira gubernur konten atau bupati konten, kepala daerah yang berkonten ini sebetulnya bisa membuat citra positif atau negatif ke figur mereka, Mas Hensat? tergantung dari orang melihatnya. Dan kemudian begini, ada resiko menggunakan media sosial terlalu sering, karena bukan berarti semua hal itu bisa tertata dengan baik. Sangat mungkin kemudian ada muncul hal-hal negatif yang bisa membuat citra mereka itu menjadi negatif. Jadi kalau kemudian ditanya apakah ini positif atau negatif, kalau memanage-nya dengan baik ya pasti bisa selalu positif yang keluar. Tapi kalau kemudian ada slip tongue atau ada miss action, ya itu bisa jadi negatif gitu. Yang paling jago menggunakan media sosial kan sampai hari ini ya Pak Jokowi. Memang belum ada yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Nah kalau kemudian Deddy Mulyadi kemudian berusaha untuk meningkatkan citranya, menjaga citranya mungkin juga buat 2029 dengan konten-konten yang dia luncurkan, ya boleh-boleh saja, dan itu sangat baik ya, karena bisa membuat dia berkomunikasi langsung dengan publik. Tapi catatan saya, jangan disamakan antara media sosial si gubernur dengan media sosial pemerintahan provinsi. Jadi dua hal yang berbeda. Dipisahkan ya. Oke, Bang Hensat, yang menarik adalah terakhir baru-baru ini dalam konten yang diposting oleh Deddy Mulyadi misalnya, itu bahkan menimbulkan diskusi kontroversi di kalangan masyarakat. Apakah itu benar, settingan, atau bagaimana? Nah, itu kan seperti bumerang ya kalau muncul opini di kalangan masyarakat. Bagaimana pendapat Anda? Ya pastinya kan pada saat memuat konten itu Kang Deddy Mulyadi itu pasti tidak berhitung tentang efek yang dihadirkan pasca komunikasi itu terjadi. Dia kan tidak menyadari bahwa ternyata ada undang-undang atau peraturan yang melindungi anak berpendapat, apalagi yang dihadapinya adalah anak yang masih 13 tahun kalau saya tidak salah.
Jadi justru tidak bisa ditekan, tidak boleh ditekan, tidak boleh disalah-salahin, justru dihargai pendapatnya. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak dihitung oleh beliaunya ya. Jadi artinya media sosial itu akan sangat baik bila orangnya bisa memanage itu dengan baik. Tapi kalau pemilik akunnya ternyata tidak bisa memanage itu dengan baik, akhirnya kebablasan, apa-apa dikontenin, itu bukan tidak mungkin akan berimbas balik kepada dirinya. Bayangkan kalau misalnya Kang Deddy sedang melakukan konten di satu daerah di Jawa Barat, tapi ternyata ada daerah lain yang justru mengalami kemiskinan akut. Tapi Kang Deddy nggak sempat lihat sana karena sedang berkonten di daerah yang lain, kan itu juga pasti akan Oke. merugikan dirinya ya. Jadi menurut saya proper aja, maksudnya diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu melulu kelihatan dia lagi yang muncul di media sosial gitu. Karena kan pasti ada titik bosennya ya orang ya. Kalau dia muncul lagi, Oke. dia lagi lama-lama kan juga ditinggal. Ya, jadi Walaupun dia jangan sah-sah sampai saja tadi dan bagus-bagus aja sebenarnya. dicampur adukan gitu ya, Bang Hensat, antara memang konten pribadi dan juga apa Ya. yang menjadi produk dari pemerintahan daerah setempat. Kemudian juga jangan sampai ini mengabaikan bagaimana fokus seorang kepala daerah ini seharusnya bekerja. Mas Hensat, tentu banyak sekali yang kita Ya, ingin bahas ya, tapi waktunya terbatas. Sebentar, satu lagi ya. Kenapa saya Singkat katakan saja, Bang bahwa Hensat. jangan sampai dicampur adukan? Karena jangan sampai kemudian media sosialnya si gubernur itu menggunakan anggaran daerah. Kan itu jadi salah oke. tuh. Kalau tadi makanya saya katakan hati-hati, Kang Deddy Mulyadi pada saat menyampaikan saya berkonten itu bisa menghemat dana belanja Dari iklan. Nah, 50 itu jadi jangan-jangan 3M. konten-kontennya, ya jangan-jangan kontennya dia menggunakan belanja iklan yang dananya dari Pemprov Jabar tuh. Nah, itu saya bukan ahli hukum ya, tapi dari pernyataannya menurut saya sih harus hati-hati aja. Saya lihat dari sisi komunikasinya aja. Nah, itu bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Loh, kok kontennya pribadi tapi pakai dana provinsi? Nah, itu kan jadi repot Oke, gitu kalau bisa kemudian jadi blunder ya. salah. Oke, karena waktu Iya. terbatas, Bang Hensat, terima kasih karena sudah memberikan analisa singkat kasih, siang hari ini terima di kasih. Newsline. Terima kasih, Bang Hensat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.